Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan sebelumnya, di sini nama lengkap saya Hendrikos Fernandes. Saya mahasiswa program studi agribisnis peternakan kelas 7A Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang bisnis ayam broiler dengan tagline bisnis itu mudah kalau ada bekalnya. Jadi arti dari tagline ini teman-teman, ketika Anda memulai suatu bisnis dan Anda sudah ada bekal atau pengalaman baik itu teori maupun praktik, pasti Anda akan mudah atau bisa menjalankan usaha itu dengan lebih baik dibanding ketika Anda tidak memiliki bekal baik itu teori maupun praktek. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan pada materi kali ini. Nah, di sini saya akan membahas ada 3 topik pembahasan. Yang pertama itu ada pengantar bisnis usaha ayam broiler, di mana ada kemitraan, kemudian mandiri. Yang kedua itu ada manajemen perkandangan ayam broiler, dan yang ketiga ada manajemen kesehatan ternak dan biosecurity. Nah, kita masuk pada topik yang pertama, di mana topik ini adalah membahas tentang bisnis usaha ayam broiler yang di dalamnya itu ada kemitraan dan mandiri. Yang pertama itu teman-teman pasti harus tahu dulu, apa sih itu ayam broiler? Mungkin yang biasa dikenal teman-teman pada umumnya, ayam broiler itu adalah ayam pedaging atau ayam yang berproduksi daging. Jadi ayam broiler pengertiannya adalah ayam ras pedaging atau jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Nah, yang berikut jenis atau strain ayam broiler. Seperti yang kita ketahui bersama, terdapat 30 jenis strain ayam broiler yang ada di dunia. Namun untuk di Indonesia ada 4 jenis atau strain ayam broiler yang banyak diproduksi oleh perusahaan ayam broiler seperti Lohman 202, Cobb, Ross, dan Hubbard. Sebenarnya masih banyak sih jenis-jenis strain ayam broiler yang dibudidayakan, cuman 4 jenis ini paling sering kita temui di berbagai perusahaan kemitraan ayam broiler, karena mungkin 4 ini lebih unggul untuk menghasilkan daging. Yang berikut adalah grade DOC atau grade DOC ayam broiler. Yang pertama ada GA atau grade A, itu platinum, memiliki bobot lebih dari 40 gram dengan kualitas sesuai standar nasional Indonesia. Yang grade kedua atau sering disebut juga dengan grade B, itu masuk dalam kategori gold, memiliki bobot kurang dari 40 gram namun kualitas juga masih standar SNI. Jadi grade B ini juga masih bagus, cuman turunan dari grade A. Kemudian yang ketiga ada grade C atau silver. Nah, ini bobotnya kurang dari 40 gram dan lebih dominan kecil serta banyak yang cacat. Jadi grade C ini kadang tuh bukan hanya dominan bobot kecil kemudian banyak yang cacat, tapi grade C ini dia tergabung, ada ayam yang besar kemudian ada ayam yang kecil cacat ya, dan bobotnya kurang dari 40 gram, sehingga grade C atau silver ini terkadang menjadi keluh kesah bagi peternak ayam broiler sendiri ketika mendapat bibit. Tapi untuk perusahaan kemitraan ayam broiler sendiri hampir jarang memproduksi yang grade C. Ini hanya saja karena ada kesalahan teknis makanya ada grade C. Kalau tidak, biasanya itu hanya grade A dan grade B, karena perusahaan juga pasti tentunya ingin mencari keuntungan dengan membudidayakan ayam broiler tersebut. Nah, yang berikut
kita masuk ke bisnis ayam broiler. Dalam bisnis ayam broiler sendiri ada kemitraan dan mandiri. Teman-teman udah ada yang tahu belum kemitraan dan mandiri? Jadi dalam bisnis ayam broiler itu ada dua, mau sistem kemitraan atau sistem mandiri. Nah, bisa kita lihat ya pada gambar di belakang, bahwasannya kemitraan itu adalah pola kemitraan usaha peternakan ayam broiler yang dilaksanakan dengan pola inti plasma, yaitu kemitraan antara peternak dengan perusahaan mitra, di mana kelompok mitra bertindak sebagai plasma yang membudidayakan ayam, kemudian perusahaan atau sebagai inti plasma itu bertanggung jawab menyediakan yang namanya sapronak atau sarana produksi ternak, yang di dalamnya diantaranya seperti DOC, pakan, kemudian vaksin, serta memasarkan produk hasil produksi atau hasil akhir dari budidaya ayam broiler. Nah, ini yang berikut kelebihan dan kekurangan dari sistem kemitraan. Kita bahas yang kelebihannya dulu. Kelebihannya, harga ayam bisa lebih tinggi karena ada kontrak sapronak ditanggung perusahaan. Kemudian pemasaran langsung diatur perusahaan. Kerugian pada saat produksi ditanggung bersama dan mendapatkan bimbingan teknis dari perusahaan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana sih kelebihan dari sistem kemitraan ini. Kita tidak perlu lagi capek-capek untuk menyiapkan sapronak, karena sapronak ini adalah salah satu dalam bisnis ayam broiler yang memerlukan modal yang sangat besar, karena di dalamnya ada pakan, bibit, dan obat-obatan. Apalagi dengan memasarkan. Nah, dengan kelebihan kemitraan ini kita tidak perlu memasarkan lagi produk. Jadi peternak sebagai wirausaha, kita tidak perlu khawatir ketika kita memelihara ayam broiler dengan skala atau populasi yang besar. Kita akan kebingungan mencari, oh di mana saya akan memasarkan produk saya nantinya dengan populasi yang begitu banyak. Dengan sistem kemitraan teman-teman cukup membudidayakan saja, merawat sampai pada saat panen itu akan dipanen oleh perusahaan inti plasma dan akan dipasarkan. Nah, kemudian kekurangan dari sistem kemitraan, tidak bebas memilih jenis sapronak. Nah, maksudnya dari jenis sapronak ini kayak pakan, kita tidak bisa memilih jenis pakan, karena pakan ya dari yang kita tahu bahwasanya pakan itu ada 010, kemudian 0011 dan 012. 010 itu untuk fase starter ya, fase DOC awal sampai grower. Kalau grower itu dia udah pindah ke 011 atau fase perkembangan daging ya, perkembangan produksi. Kemudian fase finisher tahap air itu menggunakan pakan 012. Nah, pada 012 ini biasanya proteinnya udah mulai menurun, jadi pertambahan bobot badan akan berkurang, tidak secepat waktu fase starter dan fase grower. Kemudian kita juga kekurangannya dapat pemotongan harga sesuai kontrak. Maksud di sini dapat potongan harga sesuai kontrak, semisal harga ayam di pasaran ini naik sampai dengan 28.000 per kilogramnya. Tapi teman-teman misalnya di kontraknya cuma 21.000 per kilo, berarti ya teman-teman dapatnya harga 21.000 per kilogram, tidak dapat sampai 28.000 per kilogram. Namun biasanya di perusahaan itu ada yang istilahnya bonus FCR, kemudian bonus indeks performa. Ketika indeks performa ayam broiler di peternakannya meningkat, maka teman-teman akan mendapatkan bonus indeks dan bonus FCR. Nah, yang berikut untuk mandiri. Sistem mandiri adalah sistem usaha beternak broiler dengan modal sepenuhnya ditanggung peternak. Peternak menyediakan kandang, kemudian peralatan, tenaga kerja, dan sarana produksi ternak. Seperti yang tadi saya bilang, ada DOC, pakan, dan OVK atau obat vaksin kimia, serta memasarkan sendiri ternaknya, baik ternak hidup maupun dalam bentuk karkas atau daging. Nah, dari sini saja teman-teman kan sudah bisa menilai nih bagaimana sih kelebihan dan kekurangan dari sistem mandiri ini.
Nah, di sini kita bahas kelebihan dan kekurangan dari sistem mandiri. Pertama, kelebihan. Keuntungan lebih maksimal, bebas memilih jenis sapronak, harga jual ayam lebih tinggi. Nah, di sini maksud dari keuntungan lebih maksimal seperti yang tadi saya sempat gambarkan pada sistem kemitraan. Ketika harga ayam di pasaran itu sampai 27-28 ribu per kilogram, teman-teman akan mendapat harga sesuai dengan pasar realnya, tidak mendapat harga kontrak misalnya 20.000. Jadi teman-teman bisa ngikut harga pasar berapapun itu. Kemudian bebas memilih jenis sapronak. Jadi ketika Anda rasa DOC ini terlalu mahal, Anda mau beli DOC yang di bawahnya bisa. Kemudian pakan ini terlalu mahal atau pakan ini kandungannya kurang, mau beli pakan yang lain bisa saja, karena semua sepenuhnya modal usaha ditanggung sendiri oleh peternak. Kemudian kekurangan di sini membutuhkan modal lebih banyak. Nah, jelas ya teman-teman, ini yang menjadi salah satu faktor kenapa kurangnya usaha mandiri di bidang bisnis ayam broiler, karena modal. Patut kita ketahui bahwasanya modal untuk bisnis ayam broiler ini tidaklah kecil ya, tapi cukup lumayan besar, karena memang mulai dari biaya kandang ya, kemudian sapronak, ini yang tergantung dengan populasinya teman-teman. Ketika populasi semakin tinggi, semakin banyak, maka biaya atau modal yang dibutuhkan dalam satu periode produksi akan lebih besar. Kemudian yang kedua itu kekurangannya, kerugian ditanggung sendiri. Nah, bedanya dengan sistem kemitraan tadi, ketika pada sistem mandiri ini dalam produksi terjadi misalnya human error atau kesalahan teknis di kandang yang mengakibatkan ayam sakit, kemudian mati banyak. Nah, di sini hasil akhirnya peternak akan, kalau di mandiri, akan menanggung sendiri kerugian itu. Berbanding terbalik dengan sistem kemitraan di mana kerugian akan ditanggung bersama, baik itu dari peternak sendiri dengan perusahaan inti plasma. Jadi dibagi dua ya. Nah, di sini menjadi kekurangan dari sistem mandiri. Kemudian tidak mendapat bimbingan teknis seperti pada sistem kemitraan. Nah, kalau di sistem kemitraan tadi kita dapat bimbingan teknis, ada yang namanya TS atau Technical Service. Kemudian itu di bawahnya lagi biasanya ada PPL ya, pegawai penyuluh lapangan. Di sini yang akan membantu peternak untuk ketika ada kendala-kendala yang ada di kandang, peternak bisa menanyakan langsung kepada PPL ini. Berbeda dengan sistem mandiri, peternak ya semuanya serba sendiri, cari pengetahuan sendiri, cari modal sendiri, dan budidaya juga sendiri. Nah, berikut kita masuk ke topik 2. Di sini ada manajemen perkandangan ayam broiler. Yang berikut adalah kandang. Kandang itu adalah struktur atau bangunan tempat hewan ternak dipelihara. Kandang seringkali dikategorikan menurut jumlah hewan yang menempatinya. Ada yang hanya berupa satu bangunan, satu hewan, kemudian satu bangunan banyak hewan, dan satu bangunan diisi banyak hewan tanpa sekat, atau istilahnya kandang umbar. Yang berikut kandang ayam broiler. Nah, kandang ayam broiler sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada open house, closed house, dan semi closed house. Nah, yang berikut kita bahas tentang open house. Berdasarkan namanya ya, tipe kandang ayam broiler jenis open house itu adalah jenis kandang ayam yang memiliki dinding terbuka. Bahan konstruksi utama untuk membuat tipe kandang open house ini umumnya digunakan seperti bambu dan kayu. Jadi bisa dilihat ya pada gambar di belakang, bahwasannya kandang ayam dengan tipe open house ini lebih terbuka. Jadi bisa langsung kontak langsung dengan lingkungan sekitar. Dan ini sebenarnya tidak baik ya, karena virus atau penyakit dari luar bisa dengan mudah masuk ke area kandang. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari open house. Nah, di sini kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Di mana kelebihan yang pertama, biaya pembangunan kandang relatif lebih murah. Ini benar ya teman-teman, karena
untuk open house sendiri tidak memerlukan banyak alat peralatan mesin teknologi seperti yang ada di kandang closed house. Jadi untuk biaya pembangunan kandang relatif lebih murah. Kemudian bahan pembuatan kandang mudah didapatkan karena terdiri dari kayu, bambu, dan alat-alat bahan yang lain yang mudah kita dapat di lingkungan sekitar. Kemudian kekurangan dari kandang open house ini sulit untuk mengatur sirkulasi udara ketika panas dan hujan. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, karena kandangnya terbuka, jadi kontak udara itu langsung dengan lingkungan luar. Jadi sulit untuk kita mengatur sirkulasi udara. Ketika panas, kita tidak punya apa, kita hanya paling tutup tirai, ya, turun tirai. Kemudian hujan itu akan susah untuk mengatur sirkulasi udara. Kemudian perawatan dilakukan secara manual. Pertumbuhan ayam juga biasanya kurang optimal kalau kandang open house. Untuk sekarang itu sudah kurang peternak yang memiliki kandang open house karena sudah banyak peternak yang mengerti akan kemajuan teknologi dan membuat kandang yang lebih ramah lingkungan seperti closed house. Jadi walaupun biayanya lebih mahal, namun perawatan bisa lebih mudah. Yang berikut closed house. Berdasarkan namanya, tipe kandang ayam broiler jenis closed house ini adalah jenis kandang ayam yang memiliki dinding tertutup, peralatan pendukung, proses budidaya yang serba otomatis. Bahkan konstruksi utama untuk membuat tipe kandang closed house yang umumnya banyak peternak gunakan adalah besi dan beton. Karena apa? Kandang besi dan beton ini lebih kuat, kokoh, dan tentunya permanen. Jadi untuk biaya renovasi itu peternak kurang mengeluarkan biaya seperti itu, cuman investasi awalnya saja yang besar. Tapi ada kelebihan dan kekurangan dari closed house ini. Nah, di sini kelebihannya yang pertama, sirkulasi dalam kandang dapat diatur sendiri dan sudah otomatis. Populasi ayam menjadi lebih banyak, pertumbuhan lebih optimal, dan menghemat biaya tenaga kerja. Nah, bisa teman-teman bayangkan ya, kalau kandangnya tertutup, kemudian ada teknologi seperti ada fan, kipas, kemudian ada selder itu untuk mendinginkan kandang ketika panas. Kemudian udara yang masuk ikut selder akan disetting sedemikian rupa sehingga akan sesuai dengan suhu yang dibutuhkan oleh ayam pada hari tersebut. Kemudian kekurangan di sini biaya investasi kandang lebih mahal. Yang berikut di sini ada semi closed house. Nah, semi closed house sendiri ini berdasarkan namanya, tipe kandang ayam broiler jenis semi closed house adalah inovasi dari tipe kandang open house dengan penambahan alat tertentu. Nah, jadi semi closed house ini teman-teman sebenarnya awalnya adalah kandang open house. Cuman dari peternak sendiri mengupgrade baik itu dari peralatan, ya, kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk lebih meningkatkan ke versi yang closed house. Nah, seperti kita bisa lihat pada gambar di samping itu ada fan ya, yang sebelumnya open house itu tidak ada, hanya kandang terbuka biasa. Sekarang sudah ditutup dengan tirai, kemudian ditambah dengan fan ya, untuk bisa mengurangi udara yang panas ketika pada saat panas di siang hari. Kemudian ada semi closed house. Semi closed house ini kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, berikut kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari semi closed house. Kelebihan, yang pertama, kelebihan biaya investasi di kandang closed house lebih murah dibandingkan dengan kandang closed house ya. Populasi meningkat dari tipe kandang open house. Kemudian sirkulasi udara dalam kandang dapat diatur sendiri. Nah, untuk biaya investasi ya dari open house upgrade ke mau upgrade ke close, jadi namanya semi close, itu pasti
biayanya lebih kurang dari close, karena close itu biasanya sudah serba otomatis. Selain ada kipasnya atau fan, itu ada juga pakan otomatis yang jadi itu membantu atau menghemat biaya tenaga kerja. Di semi closed house ini belum dipakai, jadi biayanya lebih murah dibandingkan dengan sistem kandang closed house. Kemudian ini sama, sirkulasi udara dalam kandang juga dapat diatur sendiri karena sudah mirip dengan sistem closed house. Namun masih ada kekurangan, peralatan penunjang budidaya masih banyak yang manual, memerlukan tenaga kerja yang banyak. Nah, peralatan penunjang budidaya ini maksud saya tadi seperti pakan otomatis ya, atau pan feeder, di mana tentunya ketika peternak yang memiliki kandang closed house, dia akan lebih sedikit menyediakan SDM ya, atau tenaga kerja untuk memberi pakan pada ayamnya, karena semua sudah dilakukan oleh mesin, yaitu pan feeder tadi. Berikut kita masuk ke peralatan kandang closed house. Nah, yang pertama ini ada blower atau sering disebut fan atau kipas ya. Blower kandang ayam digunakan itu untuk mengeluarkan suhu panas dalam kandang closed house, sekaligus mengeluarkan bau amonia dalam kandang closed house. Jadi dapat menetralkan udara dalam kandang ayam broiler maupun petelur. Nah, berikut ada rumus kebutuhan untuk blower atau kipas ini ya, dengan rumus lebar kandang kali tinggi kandang dikali 3,5. 3,5 ini adalah standar kecepatan angin di kandang closed house. Kemudian dibagi dengan kapasitas kipas. Kapasitas kipas ini kalau biasanya di kipas baru itu sudah ada tulisannya. Ini kapasitas kipas ini berapa? Biasanya itu 0,5886 cmh ya, atau kubik minute per hour. Yang berikut ada cooling pad atau pendingin. Nah, cooling pad pada kandang ayam digunakan untuk mendinginkan atau menurunkan suhu panas dalam kandang closed house pada saat cuaca di luar kandang sedang panas. Berikut ada rumus kebutuhan untuk panjang cooling pad, yaitu lebar kandang dikali tinggi kandang dibagi 2. Semisal lebar kandang sama dengan 12 dikali tinggi kandang 2 meter, kemudian dibagi 2. Jadi 12 dikali 2, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Berarti kebutuhan panjang untuk cooling pad itu adalah 12 meter. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sini ada tirai atau dinding kandang. Tirai atau dinding kandang bisa menggunakan terpal yang berfungsi sebagai dinding pembatas lingkungan luar kandang dengan luar kandang. Untuk kebutuhan disesuaikan dengan lebar dan tinggi kandang. Nah, untuk tirai sendiri disesuaikan ya teman-teman, disesuaikan dengan panjang dan lebar dari kandang. Kemudian ada controller. Nah, ini salah satu alat penting yang ada di kandang closed house, karena controller merupakan otak pada kandang closed house yang digunakan untuk mengatur semua peralatan otomatis yang ada dalam kandang closed house. Nah, di sini tuh ada untuk pengaturan kipas, kemudian cell deck atau pendingin, cooling pad tadi, kemudian ada alarm, biasanya juga ada untuk pakan otomatis ya, pan feeder. Cuman ini yang digambar Unos 207 ini mungkin belum ada, tapi biasanya sudah untuk controller itu ada yang versi yang bisa membackup semua peralatan otomatis yang ada di dalam closed house. Kemudian tempat minum. Nah, tempat minum ini ada 2. Yang pertama ada bell drinker atau TMAO, tempat minum ayam otomatis, itu dengan rasio 1:50 ekor. Yang di sebelah ini adalah, yang kuning ini adalah nipple drinker. Nah, di mana nipple drinker ini biasanya digunakan pada kandang closed house. Kalau seperti yang tadi bell drinker itu biasanya kalau kandang open house masih menggunakan yang namanya bell drinker. Ini masih kurang efisien ya, karena harus dicuci setiap hari. Tempat minum ini minimal 1 hari itu 2 kali. Kalau nipple kita tidak perlu mencuci lagi, cukup membersihkan. Kemungkinan ada sekam yang nyangkut di mangkokan nipple ini. Jadi, dan nipple juga lebih hemat karena rasionya 1:11 ekor. Kemudian untuk nipple juga pemberian obat lebih mudah karena langsung diberikan di 1
tong atau tangki air, kemudian dicampur, obatnya tinggal disalurkan ke nipple. Jadi ayam bisa langsung mengonsumsi air minum yang telah kita campur dengan obat atau vitamin. Yang berikut tempat pakan. Di sini tempat pakan itu ada baby check feeder. Yang pertama, baby check feeder ini digunakan pada saat fase starter atau brooding ya, dengan rasio 1:30 ekor. Kemudian ada tube feeder dengan rasio 1:30 ekor. Tube feeder ini biasanya digunakan setelah masa brooding atau starter ke masa grower. Namun untuk tube feeder itu biasanya digunakan pada kandang-kandang open house karena masih manual. Kalau di kandang closed house ini sudah ada gambarnya di sebelah, seperti yang saya bilang tadi adalah pen feeder, di mana rasio 1:30 ekor. Di sini penggunaan lebih mudah. Kita cukup mengisi pakan pada gambar yang teman-teman bisa lihat, ada gambar seperti corong. Nah, di situ kita isi pakan, kemudian pakan akan disalurkan melalui pipa besi ke pen feeder melalui tenaga motor penggerak yang seperti pada gambar ini di belakang. Motor penggerak itu akan berputar, kemudian akan mengalirkan pakan ke pen feeder. Nah, yang berikut ada pemanas. Di sini pemanas ada 3 macam yang saya lampirkan. Yang pertama itu ada gasolek. Gasolek ini biasanya digunakan pada kandang-kandang open house ya. Itu rasionya 1:750 ekor. Kemudian yang kedua ada heater solar. Nah, ini pemanas dengan bahan bakar solar, di mana rasionya lebih besar sedikit dari gasolek, yaitu 1:7.500 ekor. Ini untuk heater solar biasanya sudah digunakan di kandang closed house juga. Namun masih ada kendala karena pemakaian solarnya cukup banyak dan boros. Dan ini ada yang lebih hemat lagi di kandang closed house, yaitu super safe heater dengan rasio 1:10.000 ekor. Namun harga dari pemanas ini mahal ya teman-teman ya, lebih mahal dari heater solar dan apalagi gasolek. Namun ya penggunaan lebih praktis dan lebih efisien, karena super safe heater ini sudah bisa otomatis dan bisa langsung disambungkan ke controller. Jadi dia akan menyala dan mati sesuai dengan settingan yang sudah kita atur pada controller. Nah, kemudian ini ada alat pendukung. Alat pendukung di sini ada kestrel. Kestrel ini adalah alat pengukur suhu, kecepatan dan kelembapan angin. Ya, di sini kita bisa mengukur di kandang, dan dengan alat kestrel yang ini kita bisa mengukur ada suhu, kemudian kecepatan angin dan kelembapan di dalam kandang. Kemudian ada timbangan. Timbangan adalah alat untuk menimbang bobot harian ayam dan pada waktu panen. Jadi sebagai peternak itu sebenarnya wajib untuk menimbang bobot ayam per harinya, dan kita merekod atau istilahnya recording. Nah, itu untuk apa? Agar kita sebagai peternak itu tahu berapa sih pertambahan bobot badan ayam kita per harinya, sehingga ketika ada kendala atau bobotnya kok tidak naik, jadi kita bisa menganalisa di mana nih, di fase apa yang saya kurang gitu. Nah, yang berikut kita masuk pada topik ketiga. Di sini adalah manajemen kesehatan ternak dan biosecurity. Jadi biosecurity ini adalah program pencegahan penyakit yang erat hubungannya dengan program sanitasi, vaksinasi, dan biosecurity. Program ini dikatakan berhasil jika dalam satu siklus periode pemeliharaan ayam broiler yang dipelihara terbebas dari gangguan penyakit yang merugikan. Nah, di sini bisa terlihat pada gambar. Jadi sebelum kita masuk ke area kandang, itu kita di dipping dulu ya, dengan biasanya di sini larutan air yang sudah dicampur dengan klorin.
Baik, yang berikut kita masuk pada topik ketiga di mana di sini kita akan membahas tentang manajemen kesehatan ternak dan biosecurity. Nah, yang pertama adalah program pencegahan penyakit. Program pencegahan penyakit itu erat hubungannya dengan program sanitasi, vaksinasi, dan biosecurity. Program ini dikatakan berhasil jika dalam satu siklus pemeliharaan ayam broiler yang dipelihara terbebas dari gangguan penyakit yang merugikan. Nah, di sini ada gambar, teman-teman bisa lihat di samping ini. Itu gambar ketika kita mau masuk ke area kandang, sebelumnya kita harus didesinfektan dulu. Jadi kita masuk dalam satu ruangan, itu nanti ada semprotan atau larutan air yang sudah dicampur dengan desinfektan agar kita bisa terbebas dari virus dan bakteri dari luar kandang. Kemudian ada beberapa kerugian jika ayam broiler terserang penyakit. Ya, yang pertama tentunya tingkat kematian relatif tinggi, kemudian konversi pakan yang tinggi atau FCR tadi. Ketika FCR tinggi, maka peternak akan mendapatkan potongan harga yang kecil karena ayam mengkonsumsi lebih banyak dibandingkan dengan daging yang dihasilkan. Kemudian tingkat pertumbuhan menurun dan body weight atau BW lebih rendah dari standar. Jadi ketika setiap hari tadi teman-teman menimbang ayam, kemudian dilihat BW-nya tidak sampai dengan standarnya pada hari ini. Nah, bisa jadi teman ayamnya terkena penyakit ataupun hal lain, hal teknis lain di dalam saat produksi tersebut. Kemudian ada yang keempat, itu pertumbuhan ayam tidak merata, lemas, dan mudah mati. Kemudian yang kelima, performa ayam jadi jelek dan karkas berwarna merah. Dan yang keenam, biaya produksi menjadi tinggi. Nah, yang berikut 3 langkah yang dilakukan untuk mencegah wabah penyakit. Nah, yang pertama itu menjaga sanitasi kandang. Jadi keluar masuk area kandang harus sanitasi, kemudian tempat pakan, tempat minum setelah dan sebelum masuknya atau chicken ayam itu harus disanitasi, dicuci dan dibersihkan dengan desinfektan. Kemudian mengadakan isolasi. Pada gambar yang kedua itu mengadakan isolasi. Jadi sebelum kita masuk ke tadi saya bilang ke dalam lingkungan kandang atau area kandang, itu kita wajib didesinfektan dulu. Kemudian mengadakan yang namanya vaksinasi. Jadi ya, untuk mencegah wabah penyakit itu bisa dilakukan melalui vaksinasi. Ada vaksinasi melalui air minum, ya, melalui injek biasanya. Baik, terima kasih. Sekian materi singkat tentang bisnis ayam broiler yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua dan pastinya buat teman-teman dan bisa menjadi ide usaha kepada teman-teman untuk memulai bisnis Anda ke depan nanti. Sekian dari saya Hendrik Surandes, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.